Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Ya, teman-teman, hari ini tanggal 2 Agustus 2023, saya akan membahas saham untuk besok ya, tanggal 3 Agustus ya. Hari ini IHSG-nya terkoreksi lagi, teman-teman. Ya, ini kok kayaknya mengikuti skenario yang saya bahas kemarin ya, bahwa IHSG-nya cukup beratnya. Boleh dibilang IHSG-nya memang sudah beberapa kali ketika dia ngelewatin resistan ya, tidak kuat, resistan, tidak kuat, resistan, tidak kuat begitu ya. Dan ini adalah 50 retracement. Seperti yang saya sampaikan kemarin, support berikutnya itu ada di 6860, hari ini jebol dan bahkan di MA 200. Ya kalau kita lihat dalam beberapa hari ini teman-teman, memang IHSG-nya nggak menarik ya. Secara umum saham-saham yang saya pantau banyak yang nggak bergerak. Kalau kita lihat di sini market movernya juga penggerak utama ini nggak banyak bergerak begitu ya. Jadi kayak kemarin kan rilis inflasi ya, agak-agak closing market begitu. Saham bank nggak bergerak. Hari ini sih saya lihat ada pergerakan ya, ada pergerakan terutama BBNI. Nah, kemarin ketika AMMN bergerak ini menjadi kewaspadaan saya karena mover atau pendorong dari kenaikan IHSG ini adalah saham-saham AMMN. Jadi bukan banking begitu. Sehingga saya cukup waspada, tetapi kenaikan si AMMN sendiri saya ambil manfaatnya untuk trading ya, karena memang di minggu lalu nggak banyak saham dari penggerak bursa ini yang bergerak ya. Consumer juga turun, banking juga nggak kemana-mana, di resistan tapi nggak kemana-mana begitu. Sehingga ketika ada mover yang cukup aktif, maka saya trading di situ ya. Nah kalau teman-teman lihat, ini pergerakan mover ini bisa sangat bervariasi setiap hari, tergantung hafalan kita. Kalau kita bisa menghafalkan dan mengambil peluang dari situ, kita masih bisa ya teman-teman. Secara umum bisa saya sampaikan bahwa sebenarnya kondisi market masih kurang begitu menarik, namun dengan adanya beberapa saham yang bisa saya tradingkan dalam 2 hari ini membuat bagi saya kondisinya cukup menarik begitu ya teman-teman. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi marketnya. Nih nggak bagus nih, Asianya dalam ya, Amerika juga tadi malam turun. Mungkin kita bisa intip dulu di sini ya, di kondisinya ini. Oke, kita lihat dulu di sini default. Kita cek dulu ya. Kondisi market luar dulu lah, kita intip dulu. Nah, ini loadingnya agak lambat. Nah, ini di resistan ya, Dow Jones resistan. Nasdaq-nya ini agak lambat nih, internet saya. Nasdaq-nya juga masih bermain di resistan ya. Bursa-bursa Asia ini agak lambat, mungkin saya skip aja ya teman-teman. Ya intinya pokoknya resistan Amerika pada berada di resistan. Ini untuk Asianya 3 hari ini terkoreksi, bahkan hari ini dalam ya Hang Seng. Kemudian Nasdaq-nya pun juga demikian. Kemudian ini adalah loadingnya ini loh yang gila nih. Eropa udah rebound sih. Kita lihat dulu VIX kecemasan pasarnya bagaimana. VIX atau indeks kecemasan pasar ternyata ada sedikit kenaikan, namun sudah mulai turun lagi ya. Komoditi indeksnya ya ini penting untuk kita lihat dalam beberapa hari. Kemarin saya sampaikan memang untuk komoditi indeks ini ada kenaikan ya. Kita harus pantau. Mesti juga kita kaitkan ke komoditas ya teman-teman. Kita update dulu untuk komoditas hari ini. Sekilas yang menurut saya menarik hanya terkait crude oil ya. Kemarin coal sedikit naik tapi ini koreksi lagi. Emasnya masih sama, kisaran harganya tidak ada perubahan signifikan. Kemudian untuk palm oil ini sudah mulai rebound lagi setelah dia retracement ya. Kemudian nikel timahnya retracement.
Kemudian nikelnya tetap aja ya. Oke, itu mungkin untuk updatean regional dan ini ya, updatean regional dan komoditi. Nah, teman-teman, yang bisa saya sampaikan hari ini, teman-teman, bahwa kemarin tanggal 1 itu adalah rilis data inflasi di Indonesia ya. Ya, as predicted untuk inflasi ini ternyata udah melandai teman-teman ya. Kita klik dulu. Jadi inflasi di sini kita bisa ngelihat bahwa sebelumnya tahunannya 3,52 menjadi 3,08. Ini adalah di bawah perkiraan dan konsensus ya. Kemudian tingkat inflasi bulanan juga sama ya. Tingkat inflasi bulanan sebelumnya 0,14 ke 0,21 atau meningkat dibanding sebelumnya. Namun bila dibandingkan dengan konsensus dan perkiraannya, dia masih imbang lah gitu ya. Sedangkan untuk tingkat inflasi inti year on year adalah prediksi dan kesepakatan adalah 2,5, sebelumnya 2,54, ternyata 2,43. Artinya boleh dibilang untuk inflasi ini udah mulai turun. Nah, biasanya terkait seperti itu adalah yang bisa kita perhatikan adalah saham-saham terkait perbankan dan juga properti. Inflasi ini sepertinya pengumumannya kemarin sore. Nah, jadi yang mungkin bisa kita perhatikan adalah saham-saham yang terkait perbankan, teman-teman. Kalau kita lihat sekilas memang hari ini beberapa saham terkait perbankan ini pada naik ya. Mungkin kita lihat sekilasnya di sini BCA ya, Bank Mandiri, BRI tetap, BNI ya, BNI. Nah, BNI ini kan masih berada di dasar dan mulai naik begitu. Nah, ini yang menarik ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Saya adalah trader, saya bukan content creator. Jadi artinya begini, artinya saya akan coba netkan apa yang saya bahas ini supaya lebih net kepada apa yang akan istilahnya saham-saham apa yang akan saya makan besok gitu ya, teman-teman. Bahasan sebenarnya nggak jauh berbeda dengan sebelum-sebelumnya, cuman mungkin akan saya netkan. Jadi mohon maaf kalau teman-teman ada yang minta, Pak tolong dibahas saham ini begitu. Nah, sedang saya nggak trading di saham itu, mungkin karena alasannya saham itu downtrend ya. Mungkin karena saham itu memang nggak bagus secara teknikal dan nggak akan saya makan, jadi nggak akan saya bahas gitu kira-kira. Jadi di video-video ini mungkin kedepannya akan lebih saya netkan ya teman-teman. Saham-sahamnya apa aja Pak yang dibahas begitu. Baik, dari screening saya teman-teman ya. Dari screening saya untuk hari ini ada mungkin sekitar 15 saham. Pak kok banyak? Iya banyak. 15 saham itu adalah secara yang technically mungkin dia bagus secara technical. Cuman belum tentu juga besok bergerak. Tetapi kita sebagai trader adalah kita harus siap ketika saham itu mungkin besok bergerak. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita melakukan filtering dulu ya. Udah saya filter, udah saya baca sekilas teknikalnya ya. Baru kemudian kita harus taruh di dalam watchlist. Nah, di sini ini saya punya banyak sekali watchlist umum ya. Kemudian yang hari-hari ini baru saya pantau. Ya, ada Inet, ada CNMA, AMMN, ada Medco, ada Maha juga sama ya, DRMA Auto, ini semua yang saya pantau. Nah, beberapa yang saya pilih hari ini itu saya masukkan, ini ada beberapa ya. Ya, mungkin closingan hari ini hijau sih, cuman kalau kita lihat secara chartnya nanti mungkin kelihatan ini saham baru-baru mulai bergerak begitu. Atau lanjut naik atau retracement kira-kira begitu. Jadi memang cukup banyak sahamnya. Ini bukan salah ya ini. Sebentar saya betulkan dulu ini karena sedikit ada kesalahan. Jadi saya mesti rubah dulu. Sebentar saya teman-teman sambil kita ngobrol. Ya intinya pokoknya begitu ya. Nah, tenang aja nanti akan saya kasih timeline kok. Jadi intinya memang akan saya netkan di saham-saham apa saja yang saya itu mau nambah kijak. Oke, udah masuk, baru saya register. Oke. Nah, oke, stop dulu.
Oke, udah saya bikin ininya ya. Jadi ya intinya itu saham-saham ini udah saya baca. Sebentar dulu 0500. Oke, udah masuk. 0500 running trade. Oke, ya. Jadi intinya saya udah bikin nih beberapa saham. Ini ada cukup banyak saham yang akan saya pantau besok karena beberapa kondisi, termasuk dengan alasannya apa ya. Begitu. Oke, yang pertama adalah SSMS teman-teman. SSMS. Alasannya apa Pak? Ini saham kok dipantau? Memang saya nggak yakin dia akan bergerak. Yang pertama, dia sudah cukup dalam terkoreksi dan ini saham termasuk tradingan ya. Saya bilangnya ini bukan ketika teman-teman udah beli terus dia naik gitu, teman-teman bisa merem beli, dijualnya nanti kalau udah di puncak. Enggak, karena ini tipikal saham-saham yang rebound dari dasar ini potensinya itu terbuka, ada untuk trading bisa, cuman jangan lengah, artinya ya harus take profit gitu ya. Ini cukup riskan karena dia polanya atau bentuknya adalah ketika dia turun ada naikannya, tapi ternyata dia breakdown lagi dan sempat ya gigi gergaji kira-kira begitulah. Nah, di mana tipikal tipe di sini teman-teman bisa trading, tetapi ini melawan tren ya. Jadi mungkin hanya orang-orang yang punya waktu, punya skill dan berani gitu loh. Karena ini cukup high risk dengan bentuk saham seperti ini. Ya, setelah teman-teman ini terus oke, mungkin kita cek dulu aja deh. SSMS secara asing memang banyak keluar asingnya ya. Daily-nya ya ini bentuk chartnya volumenya agak aneh ya. Mungkin diberi prioritas ke berapa gitu aja ya teman-teman. Intinya ini masuk scanner saya karena dia mulai ada pergerakan rebound dari dasar secara secara cross up. Ini MA35-nya juga cross up. Baik, kemudian adalah BBNI. Alasan saya adalah dia sudah berada di dasar ya. Dia sudah berada di supportnya dia di sini. Terus suku bunga, bukan suku bunga ya, inflasi yang udah melandai. Jadi perbankan biasanya akan bagus karena suku bunga kemungkinan tidak akan naik. Ketika suku bunga tidak akan naik, ya kemungkinan ya bebannya perbankan kan berkurang juga. Kemungkinan kalau suku bunga nggak naik, suku bunga kredit nggak naik, tingkat default dari kredit juga tidak meningkat sehingga kualitas kredit juga bagus ya. Selain itu juga suku bunga yang tidak tinggi itu membuat usaha itu bisa lebih bergairah begitu ya. Jadi ini alasan saya, dan memang BNI sudah turun dalam. Memang inceran saya dari kemarin sebenarnya hampir saya beli di bawah kemarin, tapi ya karena saya membatasi sehari trading di 2-3 saham aja. Kalau 1-2 saham aja, kalau saya membeli kebanyakan juga mungkin terlalu pusing. Dan memang kemarin rilis data inflasinya kan sore ya gitu. BBNI, kemudian kita tengok dulu. Sayang asingnya masih banyak keluar ya teman-teman, harus tetap hati-hati aja ya, harus tetap hati-hati aja. Baik, kemudian adalah auto teman-teman ya. Auto bosen Pak dibahas terus. Ya inilah bedanya saham yang downtrend dengan uptrend. Kalau nyangkut di saham downtrend itu teman-teman bisa lama, karena downtrend itu mood untuk orang membeli itu sudah berkurang. Tapi kalau saham itu uptrend, mood orang untuk membeli itu masih banyak. Strateginya adalah buy high, sell high. Tetapi sebaiknya membelinya adalah ketika dia mengalami retracement, mengalami pullback, mengalami koreksi dalam trennya yang tidak putus. Sehingga kalau trennya tidak putus, saham yang naik trennya ada di bawah, supportnya seperti itu. Berarti dia harus memenuhi apa ya, kebiasaannya Fibonacci. Suatu saham yang naik, maka ketika koreksi terbatas di 38 retracement. Kira-kira begitu. Ini udah sering banget saya bahas untuk auto. Auto kemarin aja di tanggal berapa ya, yang di sekitar tanggal 28 tuh koreksinya cukup dalam di 28, tapi sekarang udah di 3.100-an lagi ya. Jadi ini memang
modenya masih buy on weakness, sayangnya tidak dikasih. 4 hari asingnya koreksi, hari ini mulai masuk lagi, dominasinya kalau kita lihat sudah mulai net sell ya, overall seperti itu. Baik, kemudian DRMA masih dari saham-saham terkait otomotif ini ya. DRMA juga masih sama, dan di catatan saya kemarin adalah DRMA ini susah untuk dapat barang. Hari ini ternyata dia koreksi tapi tidak nyampe di 1384 ya. Koreksinya itu sampai di 1415, closing 1540. Kita lihat dulu dan transactionnya DRMA. Ternyata di sini untuk opening dia di 1525 ya, 1525. Ternyata sempat turun ke 1415, teman-teman. 1415 kita bisa lihat untuk DRMA di dalam 5 menit ya, di dalam 5 menit perjalanan harganya bagaimana. Nah, ternyata open di sini dibawa turun 1410 ya, baru kemudian naik. Nah, inilah yang saya bilang saham-saham yang bentuknya uptrend itu ketika dia terkoreksi itu sudah jadi rebutan ya. Ketika dia terkoreksi itu sudah jadi rebutan. Asingnya masih masuk terus. Kemarin memang sempat net sell ya. Ini udah mulai net buy lagi. Volumenya cukup tebal hari ini, teman-teman. Baik, kemudian adalah ESA, teman-teman ya. ESA asingnya hari ini masuk. ESA. Nah, kita untuk lihat dulu untuk chart dari ESA. ESA ini sebenarnya catatan lama bahwa ini barang memang terkoreksi sampai 61,8 retracement. Memang itu adalah satu pola koreksi di Fibonacci, teman-teman ya. Jadi ketika satu barang itu break di 38-nya closingnya, maka targetnya 61 kecapai ya. Dan ketika dia sampai di 61, maka targetnya dia di 38,2. Kalau dia bisa lewat itu bagus, ini akan lanjut ya. Dan hari ini untuk DRSA maksud saya, ini candlenya adalah Marubozu, artinya percaya diri. ESA ya, ESA. Oke. Oke, baik teman-teman, berikutnya adalah ERA. ERA saya bahas kemarin ya teman-teman, dari sekitar 3 hari yang lalu ketika dia break. Jadi ERA ini kan ada satu downtrend price channel ya, di mana bagian atasnya adalah merupakan resistan, sehingga ketika dia break di situ ini wajib menjadi perhatian teman-teman. Apalagi breaknya ini diikuti dengan cross up MA35 ya. Ya, seperti itu untuk ERA. Kita tengok dulu. Ketika terjadi breakout itu diikuti dengan dorongan volume yang kencang dan juga asingnya juga kencang. ERA teman-teman menarik ya, menarik sekali ini barang. Baik, kemudian Medco ya teman-teman, masih kaitannya dengan naiknya harga minyak ya. Medco itu kemarin ketemu 50 retracement, terkoreksi dan sekarang udah mulai rebound lagi. Kita bisa mengisolasi pergerakannya dari Medco ini teman-teman ya, untuk melihat dia itu di ini sampai berapa. Nah, perhatikan area yang saya akan pantau di sini ya, untuk melihat dia koreksinya ya. Di sini ya. Nah, ini koreksinya dia adalah sampai di 50 retracement, wajar. Selama dia koreksi ini juga tidak close di bawah 1060. Ya, walaupun hari ini sempat di bawah MA 200, sempat di 1025, ini adalah memang 50 retracement-nya dia. Umumnya orang antri koreksi. Jadi yang hari ini antri di sekitar 1025 dapat barang ya, memang itulah the best entry ya. Dan selama 2 hari ini dia tidak tutup di bawah 1060. Bagus ya untuk Medco. Medco juga asingnya tebel hari ini. Volume juga cukup oke. Dan untuk Medco ini saya selalu kaitkan dengan AMMN teman-teman. MNN karena ini ya. Mungkin teman-teman bisa baca yang belum baca bahwa untuk AMMN
Itu ada Medco Energi Internasional 21,09% ya. Itu. Jadi saya masih selalu memantau dua barang ini ya. Nah, kemudian untuk AMMN sendiri, ini saya bahas saya gabungkan ya. AMMN sendiri memang hari ini kan udah mulai ada koreksi ya dari kemarin sebenarnya. Saya itu kemarin hampir setiap hari masih trading ini barang, asingnya juga hari ini tebel ya teman-teman. Saya masih ada barang, selalu ada barang. Bahkan pernah di satu hari saya full, agak riskan juga sebenarnya. Full barang itu di AMMN. Tapi ya terasa sekali karena memang dia lagi bergerak naik ya teman-teman. Jadi ini fokus saya sekarang ada di saham ini. Ya tentu ada juga beberapa saham IPO yang masih menarik, kecuali sudah nggak menarik mungkin saya ini ya. Baru-baru 3 hari gitu. Nah ini AMMN ya. Oke banget dengan kondisi asing seperti ini, menarik sekali dan volumenya juga tebel ya. Oke, saya akan besok tetap pantau untuk AMMN. Cukup pakai hafalan aja karena secara teknikal masih belum bisa dihafalin. Trade book ini tadi pokoknya saya untuk trading ini jadi tradingnya bener-bener mantengin teman-teman ya, karena ya kalau ninggal berarti saya ninggal itu biasanya nggak banyak pegangnya, tapi kalau mau pas dia turun begitu saya berani ambil cukup banyak, beberapa lapis. Nah strategi saya adalah selalu masang 1-2 lot di bid supaya ketika done saya yang mungkin lagi ngebaca ataupun lagi denger YouTube, saya tahu oh ini lagi done, jadi saya langsung cek mungkin saya harus nambah barang atau enggak. Kira-kira begitu, itu salah satu manual alert saya untuk ini saham ya, AMMN. Baik, kemudian Akra teman-teman ya. Saya pantau Akra juga besok. Akra alasan saya adalah ini barang rebound dari dasar gitu aja ya. Rebound dari dasar Akra. Akra rebound dari dasar, volumenya oke, sayang AC-nya masih banyak keluar ya untuk Akra. Kemudian SMGR, AC-nya sih masih banyak keluar. SMGR retracement ya. Retracement tuh dia terkoreksi dalam batas yang cukup terbaca polanya, maksudnya terbaca supportnya di area-area 50 retracement. Dan ini juga ada resisten sebelumnya yang sebenarnya sempat keluar dari situ, dan ada banyak di area sini, ada banyak teman-teman, 50 retracement, EMA 200 dan resisten dari tren ini ya. Untuk SMGR. Kemudian ISAT ya teman-teman. ISAT ini adalah tipikal saham naik, masih terjaga trennya dan retracement, koreksi. Jadi antrinya adalah di area-area koreksi dia ya. Area-area koreksi dia. Jadi supportnya dia terdekat 89, kemudian 8460 untuk ISAT ya. AC-nya masih masuk terus ISAT ya. Kemudian adalah Bird AC-nya campur sih ini. Bird ini saya pantau karena dia ada koreksi yang cukup dalam kemarin sampai sentuh di 38 retracement. Karena kalau dia terjaga tidak turun dari 38 retracementnya ini dan bisa rebound, ini kemungkinan besar dia masih berlanjut naik ya teman-teman. Masih berlanjut naik, masih terjaga banget secara pergerakannya. Ini juga secara pergerakan bagus trennya, cuman sedang mengalami retracement. Nah inilah saham-saham yang bagus untuk dipantau teman-teman ya. Walaupun hari ini sudah terlihat adanya rebound ya. Kemudian GJTL ya teman-teman. GJTL itu saya sempat punya kemarin, tapi saya buang dulu. Kalau nggak saya buang dalam minusnya. Dan hari ini saya sempat buyback. Namun demikian karena cukup banyak barang yang saya pegang hari ini, saya buang lagi teman-teman. Nggak tahu besok ya.
Saya itu kemarin sempat masuk di sini, tapi karena nggak kuat, ya saya buang dulu. Baru saya mau buyback tadi sebenarnya. Tapi kan saya itu kadang berprinsip buyback senilai nominal sekian. Kalau sudah ke cover atau ke ganti switching ke saham lain, kadang saya nggak buyback. Tapi ini memang termasuk saham yang saya pantau kemarin karena turun dalam ada apa begitu, ternyata ada perlawanan juga hari ini. Masih sangat menarik untuk kita lihat pergerakannya. Baik, kemudian adalah ACES, sama juga ini mengalami retracement setelah kenaikan berturut-turut. Nah, kita mesti update dulu pergerakan dari si ACES. ACES ini kepentok di 50 retracementnya dia ya. Di resistan ini, yang garis besar ini adalah merupakan resistan dia memang. Nah, dia kuncinya untuk ACES ini teman-teman, 655. Ya, itu adalah 38 retracement. Kalau ACES ini break dari 655, ini targetnya ke 570 ya. Ini menarik ya, menarik karena masih dalam tren. Dan apakah dia akan jebol? Wah, kalau ini sih udah jebol dari tren ini. Tapi tren dalam tren naik ini ada satu tren yang di break. Ini kita gunakan untuk membuat tren base Fibo, dan ini sudah saya bikin tren base Fibo-nya jadi valid. Jadi kuncinya di 655 kalau ACES, kalau break dari situ nanti targetnya 570 ya. Untuk ACES, asingnya hari ini mulai masuk sih sebenarnya. 3 hari yang lalu, selama 3 hari sebelumnya, ini banyak keluar. Tapi dominasinya masih banyak asing masuk teman-teman. Volumenya biasa. Baik, kemudian SAME juga. SAME itu sempat masuk sebenarnya saya kemarin. Tapi cut juga. Untung ya 2 hari sempat cut di SAME ini, kalau enggak ya dalam juga. Mau buyback kebanyakan yang diurus, tapi nggak apa-apa lah. Wong dapat yang lain juga. Nah, ini kalau kita benerin Fibonacci-nya teman-teman ya. Fibonacci-nya kita benerin di sini. Maka penurunan dari si ACES itu memang si SAME itu memang nyampe targetnya di 334 ya. Sehingga kalau dia naik dari nilai itu, maka targetnya ke 360. Untuk SAME ke 360. Baik, kemudian KIJA ya. KIJA kebetulan teman saya pegang, saya nggak pegang. Ini sempat saya bahas kemarin ya. Beberapa minggu lalu kayaknya. Jadi ya saham itu yang naik nggak akan naik terus teman-teman. Pasti akan ada koreksi, seperti IMAS juga sama. Ya. Ini koreksi juga, sempat ada rebound, ya, rebound nggak kuat, ternyata breakdown lebih dalam itu biasanya lanjut. Dan hari ini perlawanan cukup kenceng ya. Oke, kita akan coba ukurkan ininya dulu. Nah, ini juga sama ngikutin Fibonacci banget nih teman-teman ya. Oke, saya berikan penjelasan begini untuk KIJA ya. Saya berikan penjelasan begini untuk KIJA. Bahwa ini adalah area yang saya pantau untuk KIJA. Ya, area dari swing low ke swing high. Nah, swing low-nya itu adalah ini. Ini adalah swing low-nya ya. Terus swing high-nya adalah ini. Jadi dalam tren naik ini, untuk KIJA ya, sampai ini dia mengalami koreksi, itu ini adalah support pertama jebol ya. Support kedua jebol. Nah, target ketika dia jebol di support kedua ini, di sini ya, yang sekitar 3 hari bursa lalu. Ketika dia break dari 38 retracement di sini, targetnya ke berapa? Break dari 38, targetnya ke 61. Kecapai nggak? Kecapai. Sehari doang. Maksudnya sehari kemarin, baru hari ini lanjut naik. Dan ketika dia rebound dari 61,8 retracement, ketika naik itu targetnya minimal ke 38, kecapai dan dia bisa closing di atas 162, di atas 38. Jadi kemungkinan besar untuk KIJA akan lanjut naik teman-teman ya. Kita lihat besok. Volume juga kenceng, asingnya hari ini net sell. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, kumpulan saham-saham yang besok saya pantau, berikut alasannya. Cukup banyak, tidak semuanya akan bergerak, tapi setidaknya kalau kita sudah buat seperti di saya ini ya,
tinggal mantau begini besok mana yang ketika open bergerak. Misalkan nih, Wakra misalkan. Tinggal teman-teman ketik di sini. Wakra. Baru kemudian dicek di sini. Oh, begitu mainnya. Oh, baru dicek lagi misalkan. Asiknya bagaimana? Mungkin perlu cek lagi. Volumenya maksud saya. Baru dan transaksinya berapa? Average price-nya berapa? Sekarang ada di mana? Apakah sudah terlalu jauh atau enggak? Kira-kira begitu. Langsung dibikin Fibonacci-nya. Oh, kalau dia rebound, ya, kalau dia rebound, saya udah telat belum? Misalkan begitu. Oh, berarti resistan besok 1350. Kira-kira begitu ya. Yang penting kita udah bikin dulu watchlist-nya seperti yang saya bikin ini. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya ya. Kumpulan saham-saham yang saya pantau besok, berikut alasannya, silakan. Saya udah bikin timestamp-nya, kalau teman-teman berminat pada saham tertentu silakan untuk dipilih. Demikian dari saya, jangan lupa untuk yang mau support channel MS Trade bisa klik join di bawah ya menjadi supporter channel MS Trade. Terima kasih teman-teman semuanya.